Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di Qissatul Qur'aniyah, yaitu kisah-kisah Al-Qur'an atau kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang kalau dua pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kisah-kisah yang berkaitan erat dengan akidah atau tauhid, maka di kisah ini kita akan membahas atau menyimak kisah tentang yang kita tak gali, yaitu tentang akhlak ya. Ada akhlak yang baik dan akhlak yang buruk tentunya di sini. Kita lihat kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 4 sampai 5. Walaupun sebetulnya sampai di surat Yusuf ini banyak sekali, bukan sampai 5 saja, dan seterusnya. Ini mengisahkan tentang kisah Nabi Yusuf secara utuh. Cuman ayat yang akan dibacakan ayat 4 dan 5, nanti kisahnya kita akan simak baik dengan teman-teman. Ya, langsung saja teman-teman. Judulnya adalah Tipu Muslihat Saudara-saudara Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi telah melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Yusuf ayat 4 sampai 5. Teman-teman, marilah kita simak kisah Nabi Yusuf selengkapnya. Yusuf adalah salah satu putra Nabi Yakub dari 12 bersaudara. Ia memiliki saudara seibu bernama Benyamin. Benyamin sendiri adalah saudara Yusuf yang paling muda. Yusuf dikaruniai oleh Allah paras yang tampan dan tubuh yang tegap. Yusuf dan adiknya tersebut lebih disayangi dan dimanja oleh Nabi Yakub dikarenakan mereka masih sangat kecil-kecil. Dan selanjutnya, lebih dari itu, Nabi Yakub juga sangat menyayangi Nabi Yusuf karena Yusuf memiliki perangai dan tutur kata yang baik, berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain yang mempunyai sifat yang atau tutur kata yang kasar dan juga sangat buruk. Perilaku Nabi Yakub terhadap Yusuf membuat iri dan dengki saudara-saudara Yusuf yang lain. Mereka tidak diperlakukan adil oleh ayahnya. Itulah perasaan mereka. Rasa jengkel dan marah telah membuat mereka bersatu padu merencanakan niat jahat terhadap Yusuf. Di suatu malam, saudara-saudara Yusuf berkumpul mengadakan pertemuan rahasia. Mereka mengatur rencana untuk menyadarkan perlakuan ayah mereka itu. Mereka menuntut perlakuan yang adil dari ayah mereka. Ketika sudah berkumpul, salah seorang di antara mereka berkata, wahai saudara-saudaraku, tidakkah kalian merasakan bahwa ayah kita telah berlaku tidak adil? Ayah kita hanya mencintai dan menyayangi Yusuf serta adiknya. Kita diperlakukan biasa-biasa saja, seolah-olah hanya Yusuf sajalah anak-anaknya, sementara kita dianggap sebagai anak tiri. Aku heran, mengapa hanya Yusuf saja yang lebih istimewa di hadapan ayah kita, padahal kita adalah anak-anak yang paling kuat dan lebih baik dari mereka dalam mengurus segala keperluan ayah dan rumah tangga. Apakah karena Yusuf lebih tampan wajahnya sehingga ayah memperlakukan dia lebih istimewa saudara-saudaranya yang lain? Jika itu memang alasannya, sungguh tidak adil perlakuan ayah kita, seru yang lain. Jika hal ini dibiarkan selama-lamanya, hidup kita akan diperlakukan tidak adil. Lebih baik kita singkirkan Yusuf, karena itu jalan satu-satunya untuk menghilangkan kerisauan kita. Mungkin dengan tidak adanya Yusuf, ayah kita akan kembali mencintai dan menyayangi kita semua, khusus saudaranya yang kedua. Bagaimana cara kita menyingkirkan Yusuf? Tanya saudara yang lain. Kita bunuh saja Yusuf atau kita asingkan dia di suatu tempat yang banyak terdapat hewan-hewan buas yang akan memakannya, khusus saudaranya yang paling tua.
Kemudian berkatalah putra keempat Nabi Yakub yang cukup bijaksana, "Wahai saudara-saudaraku, kita semua adalah putra-putra Yakub utusan Allah dan keturunan Nabi Ibrahim. Kita semua adalah orang-orang pilihan Allah. Membunuh adalah perbuatan yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah. Biarpun ayah kita lebih mencintai Yusuf, itu sama sekali bukan perbuatan dosa." "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" tanya saudaranya yang tertua. "Menurutku, bagaimana jika Yusuf kita lemparkan ke dalam sumur yang terletak di persimpangan jalan tempat para musafir beristirahat dan mencari air? Yusuf akan ditemukan oleh para musafir dan dibawa untuk dijadikan anak angkat atau hamba sahaya. Dengan demikian tujuan kita tercapai dan tidak akan ditimpakan dosa membunuh adik kita sendiri," jawab putra keempat. Usulan yang dikemukakan oleh putra keempat itu disetujui oleh saudara-saudaranya yang lain. Mereka pun sepakat untuk tidak menceritakan rencana tersebut kepada siapapun. Di malam ketika saudara-saudaranya mengadakan pertemuan rahasia, Yusuf sudah tidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya Yusuf melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan yang berada di langit turun dan sujud di hadapannya. Yusuf pun menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Kegembiraan tampak di wajah Nabi Yakub ketika mendengar mimpi Yusuf. Ia pun berkata kepada Yusuf, "Wahai anakku, mimpimu bukan mimpi biasa. Itu merupakan petunjuk Allah. Mimpi itu membenarkan firasatku tentang dirimu bahwa engkau akan dikarunia oleh Allah kemuliaan yang tinggi. Tetapi berhati-hatilah, engkau jangan sekali-kali menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu yang lain. Jika engkau menceritakannya, itu akan menambah rasa iri dan dengki saudara-saudaramu." Setelah semalaman menyusun rencana jahat, saudara-saudara Yusuf pun menemui ayah mereka. Putra yang pertama berkata, "Wahai ayahku, kami hendak mengajak Yusuf pergi bermain ke luar kota. Kami tidak ingin bersenang-senang tanpa kehadiran Yusuf. Kami ingin mempererat rasa persaudaraan di antara kita." Nabi Yakub berkata kepada putra-putranya, "Sesungguhnya akan sangat mengganggu pikiranku jika kalian dan Yusuf bermain sangat jauh dari rumah. Aku mendengar di luar kota banyak hewan buas berkeliaran. Aku khawatir kalian lengah dan tidak bisa menjaga Yusuf dengan baik, sehingga Yusuf dimangsa oleh hewan buas. Alangkah sedihnya diriku kalau itu terjadi." Salah satu putra Nabi Yakub berkata, "Wahai ayah, mana mungkin Yusuf akan dimangsa oleh hewan buas, sementara kami bersama-sama mengawasi Yusuf. Kami akan menjaga Yusuf dengan baik, bahkan kami akan mempertaruhkan jiwa kami demi keselamatan Yusuf." "Benar ayah, kami akan menjaga Yusuf," seru putra-putra yang lain meyakinkan Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub tidak bisa menolak permintaan putra-putranya untuk mengajak Yusuf pergi bermain. "Baiklah, jika kalian sanggup bertanggung jawab atas keselamatan Yusuf, aku izinkan Yusuf menyertaimu. Semoga Allah melindungi kalian semua," jawab Nabi Yakub. Keesokan paginya, berangkatlah putra-putra Nabi Yakub beserta Yusuf kecuali Benyamin menuju tempat yang sudah direncanakan. Sesampainya di sana, Yusuf diajak bermain bersama, tapi tak lama kemudian Yusuf dipaksa untuk menanggalkan pakaiannya dan dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Jerit tangis Nabi Yusuf ketika berada di dalam sumur tidak dihiraukan oleh saudara-saudaranya. Sepertinya di dalam hati mereka sudah tidak ada lagi rasa cinta kepada Yusuf. Mereka malah senang dan lega karena telah berhasil menyingkirkan Yusuf dan menyangka mereka akan tambah disayang dan dicintai oleh ayah mereka. Sore harinya, pulanglah putra-putra Nabi Yakub tanpa Yusuf di tengah-tengah mereka, dengan membawa pakaian Yusuf yang telah dikoyak-koyak dan dilumuri darah hewan. Mereka pun menghadap Nabi Yakub seraya menangis terseduh-seduh. Mereka bersandiwara seakan-akan sedih telah kehilangan Nabi Yusuf. "Wahai ayahku, alangkah malangnya kami hari ini. Kekhawatiran ayah terbukti sudah. Yusuf diterkam oleh serigala ketika kami bermain lomba lari dan meninggalkan Yusuf seorang diri. Kami semua sudah berusaha menjaga Yusuf, tapi kami tidak melihat tanda-tanda bahaya ketika meninggalkan Yusuf sendirian. Sepertinya serigala itu sudah mengintai Yusuf dan menerkam Yusuf begitu cepat ketika kami lengah. Kami tidak sempat menolongnya karena begitu banyak serigala yang menyerang Yusuf. Oh ayah, kami sangat menyesal telah gagal menjaga Yusuf dan menepati janji kami. Namun sepertinya takdir sudah menghendaki demikian. Inilah pakaian Yusuf yang
tersisa dan berlumuran darah sebagai bukti kebenaran kami. Ayah mungkin tidak akan percaya dengan apa yang kami ucapkan, tapi itulah yang sebenarnya terjadi, ungkap putra Yakub. Nabi Yakub yang sudah memperoleh firasat tentang apa yang akan terjadi dengan Yusuf tidak dapat berbuat apa-apa selain berpasrah diri kepada takdir Allah. Dengan perasaan sedih dan marah, Nabi Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, kalian telah mengikuti hawa nafsu kalian, kalian telah melakukan perbuatan yang akan kalian rasakan akibatnya." Sementara itu, Yusuf yang berada dalam sumur diliputi rasa takut dan sedih. Ia bingung apa yang harus dilakukan supaya dapat naik dengan selamat ke atas sumur. Ia hanya pasrah kepada Allah dan berdoa. Berhari-hari Yusuf berada di dalam sumur dalam keadaan lapar dan kedinginan. Yusuf tiba-tiba mendengar suara orang-orang yang sedang berkumpul. Ternyata itu suara sekelompok kafilah dagang yang sedang beristirahat di dekat sumur. Ketika kelompok kafilah itu beristirahat, pemimpin kafilah memerintahkan anak buahnya untuk mengambil air yang ada di dalam sumur. Ketika anak buah kafilah hendak menarik timbaan, ia merasa timbanya sangat berat. Ia pun meminta bantuan temannya untuk menarik timba. Alangkah terkejutnya para kafilah karena ada seorang anak yang tampan berada di dalam timba. Setelah mereka menyelamatkan Yusuf, para kafilah berunding apa yang akan diperbuat terhadap anak itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menjualnya di kota Mesir sebagai budak. Setibanya mereka di kota Mesir, dibawalah Yusuf ke sebuah pasar budak tempat manusia diperjualbelikan. Akhirnya Yusuf dijual dengan sangat murah kepada seorang menteri kerajaan Mesir yang bernama Futifar. Futifar tertarik kepada Yusuf karena ia memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang kuat. Yusuf lalu dibawa ke rumah Futifar dan dikenalkan kepada istrinya yang bernama Zulaikha. "Wahai istriku, aku baru membeli seorang anak. Berilah perlakuan dan pelayanan yang baik. Mungkin anak ini dapat memberikan manfaat kepadaku. Mungkin anak ini dapat memberikan manfaat karena aku melihat anak ini memiliki kelebihan," ujar Futifar. Istri Futifar menerima Yusuf dengan senang hati meskipun seorang budak. Ia diperlakukan dan dilayani bagaikan anak sendiri. Yusuf pun menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga Futifar. Ia rajin melaksanakan tugas-tugas rumah sehingga keluarga Futifar semakin sayang dengan Yusuf. Yusuf pun merasa senang dan bahagia tinggal di rumah keluarga Futifar. Sejak tinggal di rumah Futifar, ia mendapat kepercayaan penuh dari keluarga Futifar. Bertahun-tahun Yusuf tinggal di rumah Futifar hingga dewasa. Di usia dewasa inilah ketampanan Yusuf makin terlihat sehingga wanita-wanita yang melihatnya menjadi jatuh hati. Tak terkecuali istri Futifar, yaitu Zulaikha. Demikianlah apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Futifar. Zulaikha tidak lagi memperlakukan Yusuf sebagai anak, melainkan seperti seorang kekasih. Ternyata Zulaikha menaruh hati kepada Yusuf karena ketampanannya. Suatu hari Zulaikha merayu dan menggoda Yusuf agar Yusuf mau menuruti permintaannya. Namun Yusuf menolaknya seraya berkata, "Semoga Allah melindungiku dari godaan setan. Tidak mungkin aku melakukan maksiat dan memenuhi keinginanmu. Jika aku melakukannya, berarti aku telah mengkhianati tuanku dan telah banyak memberikan kebaikan kepada diriku. Selain itu, Allah akan murka kepadaku." Mendengar penolakan Yusuf, Zulaikha menjadi marah dan kesal. Ia merasa dirinya dihina dan diremehkan. Yusuf yang melihat Zulaikha marah segera lari meninggalkannya. Namun tiba-tiba Zulaikha mengejar dan menarik baju Yusuf hingga robek bagian belakangnya. Seketika itu juga datanglah Futifar. Melihat mereka dalam keadaan yang mencurigakan, dengan tidak memberikan kesempatan Yusuf untuk berbicara, Zulaikha mengadu kepada suaminya. "Wahai suamiku, inikah anak yang telah engkau rawat dan sanjung itu? Ia telah berani berbuat kurang ajar terhadap diriku. Ia mencoba-coba menggoda dan menggangguku. Berilah ia hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Orang yang tidak mampu membalas budi ini pantas dihukum seberat-beratnya." Yusuf yang mendengar laporan dan tuduhan palsu itu tidak dapat berbuat apa-apa selain memberikan keterangan yang sebenarnya. "Wahai tuanku, aku tidak mungkin melakukan perbuatan hina itu. Istri tuanlah yang menggoda dan merayuku, tapi aku menolak ajakannya," ungkap Yusuf. Futifar menjadi bingung, siapakah yang sebenarnya berdusta dan mengkhianatinya. Futifar meminta pendapat saudaranya yang dikenal bijaksana dan pandai untuk menentukan siapa yang bersalah dan berdusta.
Atas permintaan Potifar, saudaranya berkata, "Lihatlah, jika baju Yusuf robek di bagian belakang, maka ia yang benar dan istrimu yang berdusta. Sebaliknya, jika bajunya robek di bagian depan, maka Yusuf yang berdusta dan istrimu yang benar." Ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Berkatalah Potifar kepada istrinya, "Wahai istriku, mohon ampunlah kepada Allah atas perbuatan yang kamu lakukan." Oleh Potifar, Yusuf diminta tidak menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Tapi meskipun Yusuf tidak mengatakannya kepada siapapun, cerita itu tetap saja tersebar luas di kalangan istri-istri pejabat Mesir. Zulaikha menjadi bahan ejekan mereka karena telah menggoda Yusuf, budaknya sendiri. Mendengar hal ini, Zulaikha mengundang mereka ke rumahnya untuk jamuan makan. Ketika mereka semua sedang memegang sebilah pisau dan apel, Zulaikha sengaja memanggil Yusuf. Para wanita itu pun terpana melihat Yusuf. Tanpa mereka sadari, pisau yang seharusnya digunakan untuk memotong apel mengenai jari tangan mereka sampai terluka. Zulaikha pun berkata, "Inilah Yusuf yang telah menjadikanku bahan ejekan kalian." Setelah kejadian tersebut, istri-istri pejabat itu semakin membicarakan ketampanan Yusuf, sehingga cerita tentang Zulaikha pun turut tersebar luas bahkan sampai ke masyarakat lapisan bawah sekalipun. Demi menjaga nama baik Zulaikha, Yusuf pun dipenjara. Bertahun-tahun Yusuf berada di penjara, namun itu tidak membuatnya sedih, malah merasa bahagia karena tidak ada lagi godaan-godaan dari orang lain. Pada suatu hari, dua pemuda yang satu tahanan dengan Yusuf menceritakan mimpi mereka. Pemuda yang pertama, yang sebelumnya seorang pelayan, melihat dalam mimpinya sedang berada di sebuah kebun anggur dan memegang gelas milik majikannya. Lalu ia memeras anggur itu dan menuangkannya ke dalam gelas. Sedangkan pemuda yang kedua, yang sebelumnya seorang penjaga gudang, menceritakan seolah-olah ia sedang mengangkat sebuah nampan di atas kepalanya yang berisi roti. Namun tiba-tiba roti tersebut dimakan oleh segerombolan burung. Kedua tahanan itu berharap Yusuf dapat menafsirkan mimpinya itu. Yusuf yang telah dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk menafsirkan mimpi menjelaskan, "Ketahuilah wahai pelayan, engkau akan segera dikeluarkan dari penjara ini. Sedangkan engkau penjaga gudang, engkau akan dihukum mati, disalib dan menjadi makanan burung." Kemudian Yusuf berkata kepada pemuda yang sebelumnya menjadi pelayan, "Wahai saudaraku, jika engkau keluar dari penjara ini dan kembali bekerja di istana, sebutlah namaku di hadapan raja. Katakan kepadanya bahwa aku dipenjara karena kesewenang-wenangan majikanku. Janganlah engkau lupa pesanku ini." Tak lama kemudian, keluarlah perintah pembebasan bagi pemuda pelayan dan hukuman salib bagi pemuda penjaga gudang. Namun si pemuda pelayan lupa akan pesan Yusuf ketika ia sudah bebas dan bekerja kembali di istana. Pada suatu hari, berkumpullah di istana kerajaan Mesir para menteri dan penasihat kerajaan. Kemudian sang raja sengaja mengundang para menteri dan penasihatnya karena ia membutuhkan pendapat mereka tentang mimpi yang baru dialaminya. "Wahai penasihat dan menteriku, semalam aku mimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Aku melihat juga butir-butir gandum hijau dan butir-butir lainnya yang kering. Apa pendapat kalian dengan mimpiku ini?" tanya sang raja. Tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan mimpi sang raja. Tiba-tiba pelayan kerajaan yang mendengar pembicaraan itu berkata, "Wahai paduka raja, hamba mempunyai seorang kenalan di dalam penjara yang pandai menafsirkan mimpi. Ia adalah seorang pemuda yang baik budinya serta ramah. Ia dipenjara karena tuduhan palsu majikannya. Ia pernah menafsirkan mimpiku dan ternyata benar apa yang dia tafsirkannya itu. Jika paduka berkenan, hamba akan pergi memanggilnya dan menghadap baginda." "Baiklah, panggillah pemuda yang engkau maksud itu," perintah sang raja. Setelah itu Yusuf dipanggil ke hadapan sang raja, lalu raja menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yusuf pun berkata, "Wahai baginda raja, negeri ini akan menghadapi masa kemakmuran dan kesuburan selama 7 tahun. Ketika hasil panen berlimpah ruah, kemudian menyusul musim kemarau selama 7 tahun berikutnya, yaitu ketika sungai-sungai mengering dan pepohonan akan layu dan mati. Pada musim kemarau itulah banyak negeri-negeri yang kekeringan dan kelaparan.
Lalu Nabi Yusuf melanjutkan, "Wahai Baginda, jika negeri ini tidak ingin mengalami kelaparan dan kehancuran, keluarkanlah diriku dari penjara, dan jika Baginda berkenan, angkatlah diriku menjadi pembantumu. Baiklah, aku yakin dengan apa yang kamu ucapkan. Aku akan membebaskanmu dan mengangkatmu menjadi pembantuku," kata sang raja. Tak lama kemudian Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan. Setelah pengangkatannya, Yusuf memerintahkan seluruh rakyat untuk bekerja dengan giat di sawah dan di kebun mereka agar mereka mendapatkan hasil yang panen yang baik. Yusuf juga memerintahkan agar sebagian hasil panen disimpan di gudang-gudang kerajaan dan juga gudang-gudang mereka masing-masing. Karena setelah masa panen selesai, mereka akan melewati masa yang sulit, yaitu masa kemarau yang cukup panjang. Seluruh rakyat negeri Mesir menjalani perintah Yusuf. Setelah masa kemakmuran selesai selama 7 tahun selesai, datanglah masa kemarau selama 7 tahun seperti yang ditafsirkan Nabi Yusuf dari mimpi sang raja. Karena Yusuf sudah memerintahkan menyimpan sebagian hasil panen, maka negeri Mesir tidak mengalami kelaparan. Berbeda dengan negeri-negeri lain yang mengalami kelaparan dan kekeringan. Banyak rakyatnya kekurangan bahan pangan. Berdatanganlah orang-orang dari berbagai kota dan negeri untuk meminta bantuan bahan pangan pada kerajaan Mesir. Mereka mendatangi Yusuf untuk membeli gandum dan bahan makanan lainnya yang tersedia di gudang kerajaan Mesir. Di antara pendatang terdapat saudara-saudara Yusuf, yaitu Yusuf sangat mengenal mereka, tapi saudara-saudaranya tidak mengenal Yusuf. Maka mereka berkata kepada Yusuf, "Wahai paduka, kami adalah putra-putra Yakub. Kami datang atas perintah ayah kami untuk diberi kesempatan membeli gandum dari persediaan kerajaan Tuan." "Berapa banyak saudara-saudara kalian?" kata Nabi Yusuf. "Kami 12 bersaudara," jawab mereka. "Mengapa kalian hanya 10? Di mana 2 saudara kalian yang lain?" tanya Yusuf lagi. "Saudara kami yang ke-11 sedang bersama ayah kami, sementara saudara kami yang ke-12 telah hilang diculik," jawab mereka. "Aku ragu dengan perkataan kalian. Pulanglah kalian dan bawalah saudara kalian yang ke-11. Jika kalian tidak membawanya, aku tidak akan mengizinkan kalian membeli gandum dan bahan makanan dari kerajaan ini," kata Yusuf. Wahai paduka, kami takut ayah kami tidak mengizinkan membawa saudara kami yang ke-11 karena beliau khawatir terjadi apa-apa dengannya," ungkap mereka. "Kalau begitu, bawalah kain ini kepada ayah kalian. Katakan bahwa yang menyuruh adalah bendahara kerajaan Mesir," kata Yusuf. Kemudian mereka pulang untuk mengajak Benyamin. Sesampainya di rumah, mereka meminta izin agar Benyamin dapat ikut serta ke negeri Mesir. Karena tanpa membawa Benyamin, kerajaan Mesir tidak akan memberikan bantuan bahan makanan apapun. Nabi Yakub akhirnya dengan berat hati mengizinkan Benyamin dibawa ke Mesir. Sesampainya di kerajaan Mesir, putra-putra Nabi Yakub menghadap sang bendahara kerajaan. Yusuf pun berkata, "Aku akan membawa saudaramu ini ke kerajaan sebagai jaminan kalau kalian tidak bohong." Putra-putra Nabi Yakub tidak dapat menolak permintaan sang bendahara. Benyamin pun dibawa ke dalam kerajaan. Di sana Yusuf menceritakan bahwa ia adalah saudara kandungnya yang telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Yusuf juga menceritakan bagaimana saudara-saudaranya yang lain telah menyingkirkannya dengan dilemparkan ke dalam sumur. Berkat karunia Allah, Yusuf selamat dan berhasil menjadi seorang bendahara kerajaan. Mengetahui hal itu, Benyamin merasa bahagia dan terharu karena telah bertemu kembali dengan saudara kandungnya yang telah lama hilang. Benyamin yakin pasti ayahnya akan bahagia mendengar kabar ini. Lalu Yusuf memerintahkan pegawai kerajaan untuk memasukkan benda berharga milik kerajaan ke karung yang dimiliki oleh Benyamin, yang akan dibawa oleh putra-putra Nabi Yakub setelah itu. Yusuf memperbolehkan mereka membawa karung-karung gandum tersebut. Belum sempat mereka membawa karung-karung gandum itu keluar dari kerajaan, terdengar berita bahwa benda berharga milik kerajaan telah hilang. Seluruh orang-orang yang hadir pada saat itu diperiksa satu persatu, termasuk putra-putra Nabi Yakub. Alangkah terkejutnya mereka. Ternyata benda berharga milik kerajaan ada di dalam karung milik
Benyamin, anak Nabi Yakub. Mereka kemudian ditanya oleh sang bendahara kerajaan, "Mengapa kalian mengambil benda berharga milik kerajaan?" "Tidak, Tuan, demi Allah kami tidak mencurinya. Lalu mengapa benda ini berada di dalam karung kalian? Kalian tidak dapat mengelaknya. Kalian bersalah," ungkap sang bendahara kerajaan. Akhirnya mereka pun pasrah dengan tuduhan itu. Kemudian sang bendahara memutuskan akan menahan orang yang memiliki karung tersebut, dan ternyata Benyamin. Dan bendahara berkata kepada mereka, "Aku akan menahan anak ini sampai waktu yang tidak ditentukan." Kemudian mereka menangis, "Bagaimana mungkin kami pulang menemui ayah kami sementara Benyamin tidak bisa kami bawa pulang? Untuk itu silakan ambil salah satu dari kami untuk sebagai jaminan biar Benyamin bisa pulang." Kata sang bendahara, "Tidak mungkin aku menghukum orang yang tidak bersalah. Aku hanya akan menjatuhkan hukuman kepada orang yang terbukti bersalah di dalam karungnya membawa benda berharga kami. Kalau begitu, izinkanlah salah satu di antara kami menemani Benyamin agar orang tua kami menjadi tenang," sahut sebagian anak Nabi Yakub. Akhirnya sang bendahara mengizinkan salah satu anak Nabi Yakub menemani Benyamin tinggal di kerajaan, sementara yang lainnya pulang dan memberitahukan bahwa adiknya telah ditahan karena mencuri. Setelah sampainya mereka di rumah, akhirnya mereka menceritakan kejadiannya kepada Nabi Yakub, dan Nabi Yakub merasa sangat sedih. Setelah itu Nabi Yakub semakin tidak percaya kepada anak-anaknya. Sementara di kerajaan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Jemputlah ayahmu dan saudara-saudaraku untuk menghadapku," kata Nabi Yusuf. Akhirnya Bunyamin dan kakaknya pergi menemui ayahnya, kemudian saudara-saudaranya, dan mengajak mereka untuk kembali ke kerajaan Mesir untuk menemui sang bendahara. Setelah mereka bertemu, ayahnya yakin bahwa itu adalah Yusuf, karena ketika Benyamin membawa kain dan diberikan kepada ayahnya yakin bahwa itu adalah kain dari Nabi Yusuf, dan ketika kain itu diusapkan kepada matanya, maka matanya dapat melihat lagi. Setelah itu Nabi Yusuf mengabarkan kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf. Kemudian saudara-saudaranya menangis dan meminta maaf baik kepada Nabi Yakub dan kepada Nabi Yusuf. Setelah itu akhirnya keluarga itu berkumpul kembali. Itulah teman-teman kisah Nabi Yusuf, yang di sisi lain kita melihat kejahatan saudara-saudaranya Nabi Yusuf karena iri dan dengki. Kemudian sifat Nabi Yusuf pun sebagai orang yang sangat pemaaf, telah memaafkan mereka dan mereka berkumpul di kerajaan Mesir. Itulah kisah Nabi Yusuf, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Setelah ini silakan kita akan mendiskusikannya berkaitan dengan akhlak yang dimiliki Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagi teman-teman yang tidak bisa bergabung pada hari ini, silakan teman-teman bisa menyimak linknya di YouTube. Setelah itu teman-teman seperti biasa diminta mengerjakan tugasnya. Tuliskanlah poin-poin penting di satu halaman di buku ataupun di A5, boleh berupa mind map atau yang lainnya, dan dikumpulkan nanti sebelum berbuka tiba ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.